minta sedekah kemana-mana. Sekarang aja enggak, karena sudah enggak laku minta sedekah itu, enggak ada orang yang mau memberi. Tetapi jejak digitalnya masih banyak yang bisa kita ketahui bagaimana dia meminta sedekah pada orang. Ini konsep yang salah. Himbauan kami adalah Yusuf Mansur itu bertobat. Nah, tobatnya itu apa? Tobat itu kan kepada Gusti Allah, kepada Allah, kepada manusia. Kalau dia membuat kesalahan, itu ya harus diselesaikan. Tidak bisa yang namanya tobat itu hanya kepada Allah, kepada manusia yang terkait dengan muamalah dia tidak menyelesaikan. Fisik manusia nggak boleh kita benci, karena fisik seseorang itu buatan ilahi. Yang kita benci adalah kelakuannya, dan itulah yang selama ini kita perangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nama saya Heri M. Yusuf, dan saya mengenal Yusuf Mansur yang nama aslinya Jam'an Nur Khotib Mansur itu sejak tahun 2000-an. Jadi waktu itu dia masih pakai motor kemana-mana, lalu dia membawa naskah buku yang dia tulis pertama itu, yakni Mencari Tuhan yang Hilang. Nah, dari situ kita akhirnya berdiskusi dan akhirnya berkelanjutan. Saya melihatnya, saya waktu itu sudah jadi redaktur untuk sebuah majalah nasional, majalah berita. Saya melihat ini ada anak muda yang punya potensi, dan tidak ada salahnya kalau kita bantu untuk mengembangkan potensinya itu. Jadi awalnya adalah murni membantu dan berhusnudon. Nah, seiring dari perjalanan waktu itu on off ya. Jadi ada jeda beberapa tahun gitu, 1 tahun dia nggak muncul, lalu muncul lagi, kita dialog lagi dan seterusnya. Yang dalam perjalanannya yang saya tidak terlibat itu adalah ketika dia di sekitar tahun 2003 itu membuat wisata hati. Jadi sebuah komunitas di mana di sana dia memberikan ceramah yang isinya adalah motivasi, wisata hati. Lalu dia nulis banyak buku dan dia pengajian kemana-mana, termasuk menjadi seorang spiritualis atau seorang dukun. Itu sekitar tahun 2003-an. Itu prakteknya di hotel-hotel melati ya, non bintang di wilayah Jawa Timur, di kota-kota kecil di Jawa Timur lah, di Kediri dan sekitar daerah wilayah. Kalau Anda orang Jawa itu pasti mengenal daerah Mataraman. Itu di Jawa Timur itu terbelah dua, ada daerah Tapal Kuda ya, Tapal Kuda ini daerah-daerah santri, ada juga daerah Mataraman yang ini termasuk daerah Priai dan Abangan. Nah, itu wilayah-wilayah Kediri sampai Tulungagung, Nganjuk, itu wilayah-wilayah Abangan. Nah, di situ nampaknya dia laku.
Dia sewa satu kamar, terus dia memberikan, kalau ada pasien datang keluhannya apa, nah dia memberikan petuah-petuah 1 sampai 10. Oh, Anda melanggar ini, harus diperbaiki. Mulai dari masalah ritual ibadah sampai bertutur terhadap sesama manusia. Dari sini saya masih memandang ini sesuatu yang positif lah. Walaupun saya tahu bahwa dia waktu itu putus kuliahnya dari UIN, ya, putus, tapi terus berlanjut, ya, kalau tidak salah di 2010 dia berlanjut dan akhirnya mendapatkan sarjana S1. Itu kisah Yusuf Mansur. Selebihnya hanya pertemanan saja. Jadi kalau kita kangen, ya kita ketemuan gitu, bisa di rumahnya, bisa juga di sebuah restoran. Seingat saya dia selalu yang bayar. Jadi kalau ada video yang pernah beredar bahwa dia kalau ke restoran itu tidak pernah bayar, itu nggak benar itu. Sama saya beberapa kali ke restoran Padang bayar dia, gitu ya. Padahal dia waktu itu sudah menjadi seorang motivator, ya. Walaupun secara akidah saya melihat tidak ada pendalaman di situ. Jadi hanya permukaannya saja. Nah, seiring perjalanan waktu tahun 2015 itu mulai marak kritikan terhadap Yusuf Mansur. Sebenarnya sejak 2013 ketika OJK menyetop patungan usaha. Jadi patungan usaha itu orang kirim uang 10-12 juta ke rekeningnya atas nama Yusuf Mansur untuk membangun Hotel City di Tangerang. Itu kan cita-citanya, karena Hotel City itu nilainya yang dibutuhkan itu 150 miliar, maka dibutuhkan sekitar 15.000 jamaah untuk ikut patungan usaha. Yang satu lembar saham itu nilainya 10 sampai 12 juta. Itu berawal di tahun 2012, lalu di bulan Juni 2013 OJK menyetop itu karena perorangan tidak boleh menghimpun dana. Yang boleh menghimpun dana adalah badan yang berbadan hukum, yayasan, PT, CV, dan sebagainya. Maka berhentilah itu patungan usaha, sementara sudah ada 2.900 orang yang ikut patungan usaha itu. Inilah modal awal dia untuk membeli apartemen Topas. Waktu itu bentuknya adalah apartemen, tapi masih belum rampung betul, dan karena ada persoalan oleh pemilik lamanya itu dijual ke Yusuf Mansur. Inilah yang sekarang menjadi Hotel City di Tangerang. Nah, uang yang terkumpul sekitar 30 jutaan. Kalau benar dia ngomongnya dibutuhkan 150 miliar, ya. Maka ketika yang terkumpul di 2013 itu sekitar 30 miliar, masih banyak tekornya kan, nomboknya masih banyak, 120 miliar nomboknya. Nah, itu dari mana? Ya, orang-orang keuangan bisa menelusuri itu. Yang endingnya kita tahu sekarang, Paytrend collab. Bisa jadi ada uang Paytrend untuk menutupi sebagian Hotel City itu. Nah, lalu di 2015 Mas Darso Arif itu gencar sekali menulis buku
Kalau sampai sekarang mungkin ada sekitar 5 buku ya yang ditulis. Lalu Ustadz Tabrani Sobirin itu sekitar 2 atau 3 buku yang mengkritisi perbuatan dari Yusuf Mansur yang notabene merugikan jamaah. Waktu itu sebagai teman saya akhirnya tergerak untuk melakukan penelitian lalu penyidikan gitu ya dengan model wartawan, investigasi dan sebagainya. Ini mulai tahun 2017 sampai 2019. Jadi 2 tahun itu saya dapat informasi begini-begini, lalu saya cross check. Kalau informasinya benar, saya katakan ke Yusuf Mansur, ente nggak benar, mestinya begini-begini. Dia hanya mengatakan ya saja. Saya pernah mengatakan, dan itu sering, kalau ada narasi, maka ketika narasi itu tidak benar dituduhkan ke antum harus membuat narasi untuk menjelaskan itu. Ketika ada artikel, ketika ada buku yang menulis tentang kejelekan Anda dan ternyata Anda tidak jelek, tidak seperti yang dituduhkan, Anda harus membuat artikel atau membuat buku. Nah, ini fair gitu ya. Dia hanya mengatakan ya tapi kan tidak pernah terjadi gitu ya. Apalagi kalau bukunya Ustadz Tabrani yang penuh dengan dalil juga dia nggak mampu untuk mengatasi itu. Tetapi dalam perjalanan waktu yang 2 tahun dari 17 sampai 19 itu setiap temuan saya terus saya informasikan ke dia, lalu saya memberi saran, dia hanya mengatakan ya saja. Orang Jawa mengatakan itu gini, nggih ora kepanggih ya. Iya tapi dia tidak melaksanakan apa yang seharusnya dia lakukan. Akhirnya karena saya melihat bahwa tidak ada niat baik Yusuf Mansur untuk memperbaiki diri, maka saya memutuskan mengkritisi dia lewat tulisan. Kenapa lewat tulisan? Karena dengan tulisan itu saya akan mempertanggungjawabkan dunia akhirat, karena ada dokumennya. Nah, sekarang karena sudah era YouTube ya, agak bergeser. Nulis masih tetap, tetapi di channel-channel YouTube kita juga ngisi untuk mengkritisi Yusuf Mansur. Nah, bagi saya buku pertama yang saya tulis tentang Yusuf Mansur itu Yusuf Mansur Obong. Itu kumpulan tulisan yang terbit di awal tahun 2020. Dan waktu itu begitu buku terbit, dia nelpon saya, ngajak ketemuan, tetapi nggak pernah terjadi ketemuan itu, hanya bicara di telepon. Karena saya sudah mengantongi segudang kesalahan dia, misalnya memberi janji-janji kepada beberapa ustadz atau kiai, tetapi tidak pernah dia lakukan. Jadi saya melihat ini orang omongannya tidak sama dengan kelakuannya. Nah, jadi menurut saya orang ini harus tetap ditegur sepanjang dia belum memperbaiki diri. Bagi saya ini bukan sekedar amar ma'ruf, tetapi nahi mungkar, mencegah lebih besar daripada dia dibiarkan begitu saja. Jadi paling tidak nanti kalau di akhirat saya ditanya apa yang sudah Anda lakukan terhadap Yusuf Mansur, sebagai teman saya sudah melakukan secara maksimal. Secara lesan sudah, secara tulisan sudah, buku sudah, video juga sudah banyak gitu ya. Jadi itulah pertanggungjawaban saya sebagai teman
kepada Yusuf Mansur. Dan selama ini dia tidak pernah merespon. Ya memang kalau merespon apa yang dia respon gitu. Yang saya katakan itu adalah sebuah kebenaran. Dan ini akan terus kami lakukan sepanjang dia masih merugikan jamaah. Misalnya begini, konsep sedekah dia yang 1 dapat 10. Nanti seseorang menyedekahkan sepeda motornya, dalam waktu tertentu akan diganti oleh Allah menjadi mobil Xenia. Nah, ini dari mana dia konsep ini? Karena kalau kita buka tafsir Al-Quran, semua mufassir dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya sedekah itu adalah amalan dunia untuk akhirat. Jadi ketika amalan dunia yang mestinya untuk akhirat lalu diambil untuk dunia, maka akhiratnya lepas. Dia akan tekor nanti di akhirat. Dan ini tidak diajarkan oleh para ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama terkini. Sekarang kalau kita begini, Yusuf Mansur itu kemana-mana selalu memposisikan dirinya sebagai ustadz yang pengusaha, gitu ya. Kalau seorang pengusaha itu mestinya tidak meminta sedekah. Faktanya dia kan minta sedekah kemana-mana. Sekarang aja enggak, karena sudah enggak laku minta sedekah itu. Enggak ada orang yang mau memberi. Tetapi jejak digitalnya masih banyak yang bisa kita ketahui bagaimana dia meminta sedekah pada orang. Ini konsep yang salah. Sedekah itu diberikan kepada lingkungan terdekat. Suami kepada istri, kepada anak, istri kepada suami, kepada anak, baru ke lingkungan yang luarnya. Ini beda dengan konsep zakat. Kalau zakat ada 8 pihak yang mendapatkan hak untuk mendapatkan zakat tersebut. Nah, dari sini juga ada problem besar soal menafsirkan. Lalu tentang sebagai pengusaha ya, sebagai pengusaha dia kemana-mana jualan paytren. Wah, ini yang dibangga-banggakan dan cenderung sombong untuk membicarakan paytren itu. Kita lihat aja kesombongan dia itu. Dengan paytren dia mau beli klub bola, dengan paytren dia mau beli sahamnya Bank Muamalat, Bank BRI Syariah waktu itu ya, di tahun 2017. Ternyata kan semua itu zong, semua itu tidak nyata. Dan sekarang kita ketahui bahwa yang namanya paytren itu sudah benar-benar kolab. Jangankan untuk bergerak untuk dirinya, paytren itu membayar karyawannya saja tidak bisa gitu. Karena itu kan ada gugatan ya yang sekarang ini ditangani oleh Pak Zaini. Setelah ada mediasi, ada 14 karyawan yang mestinya dibayar. Setelah 3 tahun mereka tidak dibayar, dan itu pun dicicil selama 6 bulan. Ternyata faktanya kan hanya sekali dibayar, bulan pertama. Bulan kedua sampai ke-6 tidak dibayar. Ini kan persoalan serius gitu ya. Jadi orang ini memang pinter ngomong, tapi ngomongnya nggak pakai dipikir. Nanti kalau orang menuntut omongan itu, dia masih bisa mencari alasan.
kenapa begini, kenapa begitu. Ya, kita kembali ke teori kebohongan lah. Seseorang yang sudah bohong sekali itu akan berbohong untuk kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Karena apa? Sekali berbohong, dia harus menutupi kebohongan itu. Ketemu lagi kebohongan sebelumnya harus ditutupi dengan kebohongan berikutnya dan seterusnya. Ini yang terjadi pada diri Yusuf Mansur. Akhirnya dia terbelit dengan siklus kebohongan yang ini sebenarnya akan membakar dirinya sendiri. Dan itulah faktanya, semua investasi yang dia endorse, yang dia tawarkan ke jamaahnya, semua bermasalah. Kalau di kota wisata ini yang paling terkenal batu bara, ya, bermasalah. Lalu patungan usaha, Hotel City itu bermasalah. Hotel City ini menyalahi akad. Kenapa? Karena hotel itu katanya dibangun untuk sebagai sarana jamaah haji umroh transit. Statusnya hotel syariah. Itu benar. Di tahun 2015 ketika hotel ini dibuka, hotel ini memang bersyariah di bawah manajemen Horizon. Tapi Horizon hanya bertahan sampai 2017. Setelah itu hengkang. Apa yang terjadi ketika Horizon hengkang? Hotel syariahnya hilang, syariahnya hanya hotel gitu aja. Jadi kembali ke hotel konvensional, dan yang namanya jamaah haji dan umroh memanfaatkan hotel ini sebagai hotel transit itu nggak pernah terjadi. Itulah faktanya. Dan sejak hotel ini dibuka sampai hari ini, itu tingkat huniannya nggak sampai 5 orang, Pak, setiap malam. Padahal ada 130 kamar. Kan ini luar biasa itu kan. Di manajemen ini sendiri ya semakin hancur gitu ya. Orang-orang haji, orang-orang umroh tidak ada yang ke sana. Dan ketika tahun 2012 itu promosinya kan hotel ini dekat bandara, hanya 5 menit dari bandara. Memang dekat, Pak, tapi itu daerah macet. Nah, kalau hitungan normal menuju bandara itu, karena itu di belakangnya bandara, jadi muter itu. Akhirnya ya setengah jam kalau normal. Kalau nggak normal bisa lebih dari itu. Ya kalau jam 2 dini hari barangkali bisa 10 menit ya ke sana. Tapi kalau hari-hari kerja nggak akan bisa. Perjuangan kami, dan sekarang ini alhamdulillah banyak sekali teman-teman YouTuber yang juga membuat konten tentang Yusuf Mansur, dalam artian mengkritisi apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Nah, kami juga bersepakat dengan teman-teman yang lain bahwa ini adalah nahi mungkar. Dan karena itu kita akan terus menyuarakan ini sepanjang Yusuf Mansur tidak memperbaiki dirinya. Himbauan kami adalah Yusuf Mansur itu bertobat. Nah, tobatnya itu apa? Tobat itu kan kepada Gusti Allah. Kepada Allah. Kepada manusia, kalau dia membuat kesalahan, itu ya harus diselesaikan. Tidak bisa yang namanya tobat itu hanya kepada Allah, kepada manusia yang terkait dengan muamalah dia tidak menyelesaikan. Nah, di beberapa materi dia tentang ceramah, dia juga bicara tentang tobat. Tapi tobat langsung ke Allah. Tidak pernah menyinggung bagaimana kalau seseorang itu punya kaitan bermuamalah dengan orang lain dan itu ada masalah.
Nah, Yusuf Mansur itu selalu lari dari masalah dan membuat masalah baru di depan. Himbauan kami, semoga Allah memberikan hidayah pada dia, lalu dia itu bertobat kepada Allah, lalu menyelesaikan urusan-urusan muamalah ini secara baik-baik. Yang itu hampir-hampir tidak pernah dia lakukan selama ini. Demikian para pemirsa, semoga ini ada manfaatnya dan kita sebagai sesama manusia tidak boleh membenci fisik orangnya. Fisik manusia nggak boleh kita benci karena fisik seseorang itu buatan ilahi. Yang kita benci adalah kelakuannya, dan itulah yang selama ini kita perangi agar jamaah masyarakat secara umum itu punya pemahaman yang utuh tentang berbagai persoalan yang telah dilakukan oleh Yusuf Mansur. Kalau kita lihat timingnya dari 2009 itu ada batu bara, di 2012-2013 itu ada patungan usaha, di 2013-2014 itu ada kondotel Moyavidi dan tabung tanah. Nah, tabung tanah ini malah nyasar TKW-TKW di Hong Kong dan mereka tidak tahu. Yang penting dia ikut tabung tanah 2.700.000 per lembar sahamnya. Apakah uang itu dibelikan ini, dibelikan itu, mereka tidak tahu. Untuk apa uang ini tidak tahu. Dan ini sebuah kekonyolan yang mesti harus ada pencerahan. Lalu anggota atau mitra Paytrend itu ada 7.000 lebih yang ikut umroh merdeka. Ini mitra Paytrend ya, artinya orang dalam. Uang yang terhimpun itu 26 miliar karena mereka sudah setor uang muka 3.500.000 rupiah per kepala. Dari 2015 sampai hari ini tidak ada satupun yang sudah diberangkatkan. Nah, yang demikian ini mestinya menjadi catatan kita bersama, dan sesuatu yang jelek dan kita akan memperbaiki, maka kita harus menyuarakan ini tanpa henti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.